bertemu lagi dengan saya dengan Miss Adventa. Kali ini kita akan kembali membahas tentang topik fisika kelas 1 SMA mengenai vektor. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada kawan-kawan kamu supaya lebih banyak lagi teman-teman kamu yang paham tentang topik vektor. Ingat, subscribe itu gratis loh. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk membahas soal yang pertama mengenai vektor. Akan saya tampilkan di hadapan kamu soalnya. Oke, di hadapan kamu sudah ada soal yang pertama. Saya akan bacakan. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah. Oke, resultan dari F1, F2, dan F3 ini berapa gitu ya. Kalau dikatakan resultan, berarti di sini mengenai berapa sih total dari keseluruhan gaya ini. Ya, berarti kalau udah seperti ini, kita harus meninjau dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Jika F1 sudah jelas nih sumbu X-nya, F2-nya dan F3-nya harus kita uraikan. Saya akan uraikan pertama mengenai terhadap F2-nya ya. Oke, di sini saya akan ambil tarik garis lurus atau garis putus-putus. Di sini menyatakan adalah F2. Tetapi F2 apa? Ya, F2 cos 30 ya. Oke, F2 cos 30. Kemudian di sini ada, kita tarik lagi garisnya mengenai ya F2. Kalau ini 30 berarti sini juga sudutnya 30 ya. Berarti ini adalah depannya deminya. Berarti sini F2 cos 30 demi. Berarti sin dong. Sin 30 derajat. Oke, nah kemudian F2-nya sudah beres nih. Sekarang kita masuk ke F3-nya. F3-nya kita akan tarik juga terhadap sumbu Y-nya. Oke, berarti di sini menjadi kalau ini 60 derajat, berarti ini otomatis juga 60 derajat. Berarti kalau seperti ini adalah iya, F3 sin 60 derajat ya. Karena ini adalah bagian depannya, deminya. Oke, jika ini 60 derajat, jika ini F3 terhadap sumbu Y-nya, sekarang kita uraikan terhadap sumbu X-nya. Oke, ini ya, saya buat seperti ini. Berarti menjadi kalau ini 60, berarti ini sampingnya ya, berarti F3 cos 60 derajat. Oke, kita sudah selesai menguraikan terhadap sumbu X dan Y-nya. Sehingga kita lihat tinjau dulu pertama sumbu X-nya. Oke, berarti sini sigma Fx-nya. Fx-nya sama dengan, ya kita lihat sumbu X-nya yang ke kanan positif, sedangkan yang ke kiri ini nanti kita buat negatif ya. Oke, kita tinjau ke kanan sini ada F1. Oke, kemudian habis ya. Kita lihat sumbu yang sebelah kiri X negatifnya. Di sini ada dikurang dengan F3 cos 60 derajat. Kemudian dikurang dengan F2 lagi nih. Dikurang dengan F2 sin 30 derajat. Oke, kita masukkan angkanya. F1-nya bernilai 20. Dikurang dengan F3-nya bernilai 24. Cos 60 adalah ya setengah. Kemudian dikurang dengan F2-nya adalah 20 ya. 20 dan sin 30 adalah setengah. Kemudian kita kalikan berarti 20 dikurang dengan 12 dikurang dengan 10. Ya, hasilnya berapa nih? Ya, minus 2 ya. Minus 2 Newton. Artinya ini berarti sumbu X, gayanya itu bergerak ke arah sumbu X-nya. Oke, kemudian kita tinjau sumbu Y-nya. Sehingga sigma Fy sama dengan, ya kita lihat yang ke atas positif, sedangkan yang ke bawah itu Y negatif ya. Berarti yang ke atas, ya ada di sini F2 cos 30 derajat, ditambah, habis ya. Kemudian kita lihat yang ke bawah, ya dikurang dengan F3 sin 60 derajat. F2-nya bernilai 20, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dikurang dengan F3-nya adalah 24, sin 60 itu adalah setengah akar 3 juga.
Berarti 10 akar 3 dikurang dengan 12 akar 3. Hasilnya adalah negatif 2 akar 3 Newton. Oke, kita sudah dapat terhadap sumbu X-nya dan gaya terhadap sumbu Y-nya. Sehingga resultannya, berarti saya buat di sini. Sehingga untuk mencari resultan antara ketiga gaya ini, berarti resultannya sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Iya. Berarti kita masukkan angkanya minus 2 pangkat 2 ditambah dengan minus 2 akar 3 pangkat 2. Oke, hasilnya ini berapa nih? Berarti 4 ditambah dengan, ya ini 12 ya. 4 kali dengan 3, 12. Berarti akar dari 16. Hasilnya adalah 4 Newton. Oke, gampang ya mengenai untuk mencari resultan ketiga gaya. Jadi di sini kamu harus uraikan terhadap sumbu X dan Y-nya. Jika gayanya memiliki sudut terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y-nya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, di hadapan kamu sudah ada soalnya. Saya akan bacakan. 3 buah vektor gaya masing-masing besarnya F1 bernilai 10 Newton, ya. F2-nya bernilai 30 Newton dan F3-nya bernilai 20 Newton. Arah ketiga vektor tersebut ditunjukkan pada gambar dan tentukan resultan ketiga gaya vektor tersebut, besar dan arahnya. Oke, ditanya adalah besar dan arahnya. Berarti kita pertama-tama mencari yang besarnya dulu ya. Seperti soal yang sebelumnya, soal yang pertama tadi, kita harus menguraikan terhadap sumbu X dan Y-nya. Oke, saya akan selesaikan untuk komponen yang pertama dulu, F1-nya, terhadap sumbu X-nya. Oke, jika ini 37 derajat, berarti ini menjadi F1, ya, cos 37. Kemudian ini saya akan uraikan. Nah, ini berarti menjadi F1 sin 37, karena di sini pasti 37. Oke, F1-nya sudah clear nih. Sekarang kita langsung ke F2-nya. Kita uraikan terhadap sumbu X-nya dulu lagi. Oke, di sini berarti adalah F2. Sampingnya ya, berarti sini F2 cos 53. Kemudian ini kita uraikan terhadap sumbu Y-nya. Jika ini 53, ini berarti 53 juga. Berarti yang adalah bagian depannya ya. Sumbu Y-nya ini adalah depannya, berarti demi. Berarti F2 sin 53 derajat. Oke, sekarang kita uraikan terhadap F3-nya, sumbu Y-nya dulu. Oke, berarti di sini kalau ini 37, berarti sini menjadi F3. Ya, karena ini sampingnya adalah cos 37 derajat. Sedangkan yang ini kita buat adalah F3. Ya, ini berarti 37 ya. Berarti ini depannya berarti sin 37. Oke, kita sudah menguraikan terhadap ketiga gaya ini. Berarti sekarang kita seperti yang pertama tadi, tinjau sumbu X. Oke, berarti sigma fx sama dengan, oke, kita lihat yang ke kanan yang positif, berarti F1 cos 37 derajat. Oke, habis ya. Kemudian kita lihat yang ke kiri, dikurang dengan F2, yang ini, F2 cos 53 derajat, kemudian dikurang lagi dengan F3 sin 37 derajat. Oke, kita masukkan angkanya, di mana nilai F1 adalah 10 Newton, cos 37 itu adalah 0,8, dikurang dengan F2-nya bernilai 30, dikali dengan cos 53 itu bernilai 0,6. Oke ya, cos 53 itu bernilai 0,6. Sehingga dikurang lagi dengan F3-nya 20, sin 37 adalah 0,6. Oke, kita kalikan, berarti sini 8 dikurang dengan 18 dikurang dengan ya 12. Hasilnya ini berapa nih? Iya, minus 22 ya. Newton. Oke, sekarang kita lihat tinjau sumbu Y-nya. Tinjau sumbu Y. Oke, kita lihat sigma Fy sama dengan, berarti kita lihat yang ke atas positif nih, berarti F2
sin 53 derajat ditambah dengan ini lagi ya, F1 sin 37 derajat. Kemudian yang ke bawah ada F3, berarti dikurang cos 37 derajat. Oke, kita masukkan angkanya. F2-nya bernilai 30, sin 53 itu adalah 0,8, F1-nya bernilai 10, kemudian sin 37 adalah 0,6, kurang dengan F3-nya 20 dikali dengan cos 37 adalah 0,8. Oke, kita kalikan, berarti ini 24 ditambah dengan 6 dikurang dengan 16. Hasilnya berapa nih? Iya, betul, 14 Newton. Oke, sehingga kalau untuk mencari besarnya ini, berarti kita mencari vektor resultannya ini kan, resultan berarti akar dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy pangkat 2. Oke, kita masukkan angkanya. Berarti ini minus 22 pangkat 2 ditambah dengan 14 pangkat 2. Oke, berapa hasilnya? Ya, lebih kurang ini akar dari 680, kamu boleh nanti cari. Ya, hasilnya akar dari 680 itu sekitar 26,8 ya, 08 Newton satuannya. Atau saya bulatkan aja menjadi 26 aja. Oh, ini aja, lebih bagusnya. Oke, inilah besarnya. Kemudian kalau untuk mencari arah, oke, arahnya berarti kita gunakan tangan tetanya ataupun tangan alfanya. Berarti sini Fy per Fx-nya. Fy bernilai 14, sedangkan Fx-nya adalah minus 22. Hasilnya berapa nih? Berarti sini minus 14 dibagi dengan minus 22, hasilnya minus 0,63 ya. Oke. Nah, jadi nanti ini masih tangen tetanya. Berarti tetanya itu kita inverse kan ataupun arkus tangen dari minus 0,63. Oke, di sini nanti kamu boleh menggunakan kalkulator. Ini nanti dapat tetanya sebesar 32,21 derajat. Tetapi perhatikan di sini kan dia sumbu x-nya adalah negatif ya. Sumbu f-nya negatif ya, karena minus 22, berarti sedangkan y-nya adalah positif 14. Berarti kita simpulkan ini berada di kuadran yang kedua sudutnya. Arahnya itu berada di kuadran kedua karena x-nya negatif dan y-nya adalah positif. Berarti nggak mungkin 32,21 derajat nih. Berarti kita buat adalah tetanya menjadi 180 dikurang dengan 32,21, sehingga hasilnya menjadi ya tetanya menjadi 147,79 derajat. Ini arahnya. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjut ke pertanyaan ataupun soal yang berikutnya. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, saya rasa ini contoh soal terakhir aja ya. Oke, untuk soal yang keempat, kamu bisa nanti kerjakan, saya akan berikan di akhir video ini. Saya akan bacakan soal yang ketiga. Diberikan dua vektor A dan B yang membentuk sudut terkecil alfa. Jika besar B adalah 2 kali besar A, dan besar A tambah B adalah 1/2 akar 6 ini ya. Ini akar 6. 1/2 akar 6 besar A kurang B atau selisih vektor A kurang B. Tentukan nilai cos alfanya. Oke, berarti di sini kita berkaitan dengan kita menggunakan namanya persamaan kosinus. Ya, dimana sebelumnya jika dia merupakan resultan jika dua sudut vektor yang diapit oleh dan sudut ya. Di sini berarti kita buat vektor resultannya, kita gunakan vektor A ditambah dengan vektor B kuadrat ditambah dengan 2A kali B, kemudian cos alfanya.
Kalau dia vektor selisih, misalnya A kurang B gitu ya, berarti di sini menjadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan 2A B cos alfa. Oke, ini jangan dilupakan ya, karena ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Oke, sudut yang diapit oleh dua vektor. Kita akan kerjakan pertama. Oke, di sini kan katanya adalah bahwa jika besar B, vektor B itu nilainya 2 kali besar vektor A, kemudian besar vektor A dan B, A ditambah dengan B itu sama dengan 1/2 akar 6 dari vektor A dikurang dengan B. Ini ya. Oke, sehingga jika saya masukkan nilai ini vektor A tambah B, berarti saya buat di sini akar dari A tambah B dulu ya, berarti saya gunakan ini resultannya, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 AB cos alfa, oke, sama dengan, oke, saya perbaiki dulu nih, oke, sama dengan 1/2 akar 6 dikali dengan akar dari selisihnya nih, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang 2 AB cos alfa. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau saya pindahkan ini misalnya nih ke bawah dia, akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2AB cos alfa. Ini saya pindahkan ke bawah menjadi akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan 2AB cos alfa sama dengan 1/2 akar 6. Boleh ya? Oke, setelah ini untuk menghilangkan akarnya ini kan boleh nih kita akar besarkan nih. Saya kalikan dengan kuadrat. Saya kuadratkan kuadran kiri dan kanan. Saya kuadratkan. Berarti hasilnya, oke, saya buat di sini. Sini ya, berarti menjadi A ditambah dengan B, ini kuadrat jangan lupa, ditambah dengan 2AB cos alfa per A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan 2AB cos alfa sama dengan 1/2 akar 6, tetapi ini hati-hati kita kuadratkan. Oke, sehingga di sini kita bisa kalikan dulu. Ini kalikan menjadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2AB. Oke, cukup panjang ya. Tak apa-apa, sabar gitu. Kurang 2AB cos alfa. Oke, ini berarti kalau kita kuadratkan menjadi, ya, berarti ini menjadi 1/2 kuadrat 1/4 dikali 6 berarti jadi 6/4 ya. 6/4. Oke. Nah, sehingga di sini kemudian kan kita dapat nih. Nah, kita masukkanlah, kita substitusikan nilai B sama dengan 2A ini ke sini. Berarti kita tinggal gantikan, berarti segala yang komponen B-nya kita ganti dengan 2A. Berarti A-nya tetap A kuadrat ditambah dengan, ya ini 2A pangkat 2 ditambah dengan 2A dikali dengan 2A cos alfa per A kuadrat ditambah dengan 2B ya, 2A kuadrat dikurang dengan 2A kali dengan 2A cos alfa sama dengan 6/4. Oke, setelah ini bagaimana lagi? Ya, kita kalikan. Bentar. Ya, kita kali silang nih ya. Berarti di sini menjadi, nah ini bisa kita sederhanakan ini. Kita jumlahkan dulu nih. Berarti A kuadrat, iya, A kuadrat tambah dengan 4A kuadrat ditambah dengan ini menjadi 4A cos, jangan lupa kuadratnya cos alfa sama dengan 6/4. Oke, ini bisa langsung juga ya. Berarti A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat dikurang dengan 4A kuadrat cos alfa.
Oke. Nah, jadi di sini kita selesaikan lagi nih. Hasilnya berapa nih? Ya. Oh sorry, saya hapus dulu nih. Ini nggak nampak nih ya. Oke, sini saya hapus dulu biar terlihat. Ini dikurang nih ya, dikurang dengan ditambah dengan 4A pangkat 2 dikurang dengan 4A kuadrat cos alfa. Ya, ini ya saya perkecil. Oke, sehingga ini kita tambahkan menjadi 5A pangkat 2 tambah dengan 4A pangkat 2 cos alfa, sedangkan ini menjadi 6/4 buka kurung 5A pangkat 2 kurang dengan 4A cos alfa. Oke, setelah ini bagaimana? Ya, kita coba kalikan ini ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam menjadi ini 5A pangkat 2 ditambah dengan 4A pangkat 2 cos alfa. Berarti ini menjadi 30A pangkat 2 per 4 dikurang dengan 6A kuadrat cos alfa. Oke, kemudian bagaimana lagi kita lanjutkan ini? Ya, kita akan menyatukan antara A dengan A ya. Ya, kita pindah ruaskan sehingga di sini bolehlah 4A pangkat 2 cos alfa. Ini pindah menjadi ditambah ya. Tambah dengan 6A pangkat 2 cos alfa. 30A pangkat 2 per 4 pindah berarti dikurang dengan 5A. Oke, hasilnya berapa nih? Berarti jadi 10A pangkat 2 cos alfa. Sini menjadi 30, kita samakan penyebutnya menjadi 30 kurang 4 30 dikurang 20 dibagi 4 berarti nanti sini 10A ya. 10A pangkat 2 per 4. Oke, ini kan 10A nih, berarti coret-coret berarti cos alfanya bernilai 1/4. Dapat ini. Oke. Saya rasa memang cukup panjang penyelesaiannya, tetapi hanya satu kuncinya jika ada dua vektor yang diapit, yang saling mengapit, di situ kita gunakan dalam persamaan kosinus, dan juga jika nanti ada terhadap sumbu X dan Y, kamu wajib menguraikannya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video pembahasan soal mengenai vektor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Bye-bye.